memang iya ada beberapa hadis, beberapa mungkin ayat Al-Quran adanya kesetaraan, kesamaan, kan itu la fadla baina arabiyyin ala ajami, tidak ada beda antara Arab dan non Arab, kan begitu. Wala farqa baina abyad wala aswad, kan gitu, tidak beda hitam dengan putih. Ya itu Nabi yang mengatakan. Jadi pikiran demokrasi dalam Nabi itu ada, tetapi umat Islamnya tidak bisa mengejawantahkan dalam kehidupan realita. Dalam sejarah peradaban Islam itu bagaimana bisa ada kesetaraan yang masyarakat Islam ada diskriminasi. Ada masyarakat merdeka, ada masyarakat budak. Lalu hukumnya beda, hukum budak dengan hukum orang merdeka. Sampai sholat saja dibedakan auratnya, betul nggak? Budak auratnya kalau perempuan dari lutut sampai pusar seperti laki-laki. Kalau perempuan beda. Kemudian hukuman bukan tindak pidana juga hukumannya berbeda. Bagaimana bisa demokrasi kalau tidak ada kesetaraan dalam kehidupan realnya itu sendiri? Itu satu. Yang kedua juga diskriminasi antara muslim dan non muslim. Hukumnya berbeda. Kayak di apartheid ya? Iya, kan persoalan kehidupannya. Iya kan? Nah kalau orang Islam itu sodako. Nanti kalau orang non muslim itu namanya jizyah. Jadi kewajibannya berbeda, haknya berbeda. Sampai hak untuk di jabatan-jabatan penting pun beda. Yang menjadi kasus Al-Maidah. Kalau demokrasi kan tidak melihat agamanya apa, sukunya apa, kan begitu. Kemudian juga diskriminasi antar laki dan perempuan. Jadi 3 kategori diskriminasi itu adalah antara merdeka dan budak, antara muslim dan muslim, antara laki dan perempuan. Lalu apakah bisa dikatakan demokrasi ketika perempuan tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bekerja, tidak boleh nyupir, tidak boleh jadi hakim, tidak boleh jadi saksi, tidak boleh, di mana kemerdekaan itu sendiri? Apakah perempuan bukan manusia juga? Nah ini yang menjadi hambatan kita. Jadi sebetulnya bisakah kita seorang muslim yang demokrasi? Persis. Sebetulnya Nabi idenya seperti itu. Nah, kita cerita dulu bahwa gagasan untuk membebaskan manusia dari perbudakan itu sudah ada. Konsepnya sudah jelas bahwa manusia tidak boleh diperbudak. Tetapi kan nggak bisa keputusan sepihak, karena itu menjadi tradisi dunia. Negara yang kalah ya dirampas hartanya, tanahnya dikuasai, perempuannya dijual, ya kan gitu, untuk diperdagangkan. Nah itu kan dari sejak awal saja bahwa tawanan perang itu tidak otomatis harus diperbudak. Perang Badar itu menang kan. Yang tertawan kan diberikan opsi, silakan kalau Anda mau merdeka boleh. Tidak otomatis diperbudak, tapi harus mengajari orang Islam sebanyak 10 orang. Itu satu. Tidak bisa umat Islam menyatakan, memproklamirkan pembebasan budak sepihak, karena itu tradisi. Jadi harus ada kesepakatan yang sifatnya multilateral. Semua pihak ada kesepakatan. Kalau tidak ya konyol sendiri dong. Kemudian untuk membebaskan perbudakan dengan tahapan yang mudah, yaitu bahwa setiap tindakan pidana yang ada hubungannya dengan hukuman itu dengan itqu raqabah. Apa hubungannya orang dihukum membebaskan budak untuk mengurangi jumlah budak? Itqu raqabah atau faku raqabah. Juga Nabi juga rajin membeli budak dan dimerdekakan, bahkan sampai dikawinkan dengan saudaranya sendiri. Sahabat juga sama. Kemudian juga dibikin prosedur administratifnya, namanya mukatabah.
bahwa di dalam dunia Islam seorang budak berhak untuk minta merdeka kepada majikannya. Tapi karena majikan kan beli, harganya mahal. Nah, maka dia bisa mengajukan permohonan namanya mukatabah. Mukatabah itu adalah permohonan ingin bebas merdeka. Al-Quran sudah menyatakan, memerintahkan fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Budak permohonannya harus dikabul dengan catatan kalau dia layak hidup merdeka. Kalau sudah tua nenek-nenek, ya kesian dong bisa mati di jalan. Makanya fakatibum in alimtum khaira. Dari mana cara mendapatkan uangnya? Ada dana yang dialokasikan dari zakat, namanya wafir riqabi. Itu untuk membantu supaya budak merdeka. Iya kan? Kurang seberapa lagi. Tapi ide besar ini tidak dipahami oleh bangsa Arab yang hidup pada abad ke-7 itu. Mereka merasa kepenak punya perbudakan itu. Ini persoalannya besar sekali. Perempuan juga sama. Nabi juga ingin memerdekakan perempuan dari belenggu-belenggunya itu. Tapi kan bertahap. Perempuan dulu tidak boleh jadi saksi, boleh jadi saksi. Ya kan begitu. Perempuan tadinya tidak dapat warisan, dapat warisan. Perempuan yang tadinya itu bisa dipoligami, tak beringat, dibatasi 4 dulu. Tapi ide untuk monogami itu sudah ada dalam Al-Qurannya. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, sudah ada. Ternyata tidak dilanjutkan oleh mereka, malah mengabadikan perbudakan dan menistakan perempuan. Nah, ini salah siapa? Ya salah sejarah.